baku yang bisa membantu tubuh untuk membuat lebih banyak hormon bahagia. Pisang. Nah, gimana mau bahagia? Pagi-pagi makannya gula lagi. Ya. Dan paling luar biasa pisang itu buat sekalian, dia bahan baku hormon tadi letaknya ada pada dagingnya ini. Letaknya. Kalau kita baca nanti, kalau Anda baca risetnya, ternyata subhanallah risetnya itu menjelaskan bahwa ternyata yang nomor 2 yang tertinggi bahan baku untuk hormon bahagia itu letaknya ada pada kulit. Serius. Maka memang makan pisang itu kulitnya. Cuman kan kita nggak lazim kan? Kita nggak lazim makan pisang sama kulit. Caranya gimana? Udah potong aja ujungnya, blender semua. Coba deh, jadi bubur pisang kan? Makan itu pagi-pagi, nanti Anda akan happy. Betul. Sama makan kurma, tambah sedikit kurma, tambah sedikit minyak zaitun, cukup sampai siang sampai malam, sampai sore makan insya Allah. Kenapa? Kita udah banyak kelebihan cadangan energi, percayalah. Betul nggak? Tandanya orang kelebihan energi itu apa? Pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetan, jangan dipegang sekarang. Aibnya yang ditunjukin. Ya. Fokusnya cutting tuh. Ya, di cut. Itu ibu kasihan bener berdiri itu nggak ada tempat duduk ya? Coba diituin kasih tempat duduk. Duduk lah Bu. Terlalu bahagia. Hanya habis makan rujak deh. Makanya kalau kita biasa makan nasi ya, nasi kayak nasi penuh dengan gulai, santan, segala macam tadi itu, habis makan biasa kan ngantuk kan? Kenapa? Karena nasi tadi susah dicerna badan kita. Kalau susah dicerna, tubuh minta rehat untuk break dulu lah, biar buat enzim yang baru. Coba deh Anda, kalau kita bandingkan dengan kita biasanya makan apa? Makan rujak atau buah, nggak ngantuk. Karena dia penuh dengan tadi, enzimnya banyak, mineral banyak, segala macam, cukup banyak, living food kalau bahasa saya. Ya, makanya, mari kita mulai hari ini jadikan tubuh kita ini dapat asupan yang terbaik. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, kalau saya punya 1 dinar, kepada siapa aku harus sedekahkan, kata orang itu. Terus Nabi bilang, bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Beri yang terbaik kepada kita. Jadi mulai sekarang, misalkan saya bilang, kacang almond, makan kacang almond, langsung bilang, mahal. Gitu kan? Jangan ngeper. Dengan kacang almond aja udah takut gitu kan? Gimana nanti sama musuh-musuh Islam? Ya. Pernah suatu hari kajian di mana, di Batam gitu kan kalau nggak salah, ada bapak-bapak tanya, dok maaf setelah saya dengar kajian dokter, dia ngaku dia penjual gorengan. Terus saya jadi berpikir jualan gorengan, kata dia begitu. Saya salut sama orang kayak begini. Kenapa? Dia mau berubah. Ya. Terus saya bilang, ya kalau bapak ini jadi mata pencarian bapak utama, jangan langsung stop. Tapi coba pelajarin, apa kira-kira yang bisa bapak jual, niatkan untuk memenuhi hajat kaum muslimin atau orang lain, menjual makanan atau produk sehat. Kan banyak sebenarnya. Tidak mesti jualan kayak begituan. Kalau kita nggak makan lagi kan, mereka juga nggak jual. Mau jual gimana? Akhirnya mereka jual ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, kan gitu kan? Gimana sekarang kita mau di mana-mana makanan nggak sehat? Yang versi Indonesianya makanan-makanan tinggi kalori, tinggi minyak. Yang versi Baratnya makanan-makanan fast food. Gitu loh. Hati-hati dengan fast food, terutama daging-daging olahannya. Ya, dan tepung-tepungnya. Laki-laki itu Bapak sekalian, kalau sudah payudaranya membesar, yang kita di dalam medis nama ginekomastia, itu biasanya dalam makanan dia banyak mengandung hormon terutama hormon perempuan. Hati-hati. Kalau laki-laki sudah payudaranya seperti perempuan, itu sudah terlalu banyak makanan yang dia asup yang mengandung hormon-hormon tadi. Jangan dipegang pula tuan. Hai kau ini. La ilaha illallah. Tolonglah. Nanti saja lihat depan kaca. Sekarang analisa, dengerin dulu.
Ya gitu ya. Ini ilmu mahal ya. Kalau ini ilmu yang Anda praktekkan, Anda nggak perlu banyak ikut program diet. Nah gini ceritanya. Saya ilustrasikan gini ya. Jadi gini. Ini gula. Ya, gula ini kalau nggak dipakai, dia akan diubah tubuh menjadi namanya glikogen. Ilustrasinya gitulah. Glikogen. Kalau glikogen nggak dipakai juga atau berlebihan banget di tubuh, maka dia akan disimpan menjadi lemak. Ilustrasinya begitu. Jadi gula, glikogen, lemak. Maka ujung-ujungnya semua gula-gula, ya terutama gula yang sederhana, ya kalau nggak dipakai badan atau dipakai tubuh kita, maka dia akan diubah menjadi lemak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membongkarnya dia ini? Ilustrasinya begini, Anda punya singa, ya. Jadi tadi kemarin itu saya nggak makan sekian jam itu, tapi minum iya ya, tenang aja. Nggak boleh nggak minum, minum tetap harus. Ya, sampai panitia bingung, ini dokter kok fitnya luar biasa, karena saya nggak makan, saya bilang. Kalau saya nggak makan, tubuh saya akan menggunakan cadangan energi yang lain, terutama dari lemak-lemak. Nah, singkat ceritanya, Anda, Bapak Ibu sekarang punya singa. Singa itu, biasa Anda, ini ilustrasi aja ya, Anda biasa kasih makan dia 10 kg daging. Oke? Nah, suatu hari singa ini Bapak Ibu sekalian, Anda cuma kasih 3 kg daging, berarti ada 2/3 restriksi, pengurangan. Oke, dari 10 menjadi 3. Nah, singa yang cuma Anda kasih 3 kg daging tadi, lalu Anda lepas ke kerumunan orang. Maka jawabannya pasti singa tadi makan orang, gitu lah. Gitu kan? Nah, sama kayak badan kita. Ketika Anda mulai aktivitas dan mengurangi kalori yang masuk, akan terjadi switching, tubuh akan mengambil cadangan energi. Ketika dia lihat di glikogen, di kulkas, bahasa saya itu nggak dapat energi, dia akan masuk ke freezer, ke chiller. Chiller itu isinya lemak. Maka ketika dia lemak dibongkar, Anda akan fitnya luar biasa. Paham ya maksudnya? Dan itu kalau Anda kerjakan, sekalian, Allahu Akbar, mensnya akan diperbaiki sama tubuh kita. Tubuh akan memperbaiki sensitivitas insulin, pankreas, semua dengan riset ulang. Karena biang keroknya lemak-lemak atau masalah tubuh kita itu sebagian besar di lemak tadi. Artinya kalau dia dibongkar, Allahu Akbar, Anda akan jadi laki-laki yang subur, perempuan yang subur, nyeri lututnya akan hilang. Semua penyakit-penyakit disebabkan karena peradangan akibat lemak tadi, subhanallah dengan izin Allah akan hilang. Itu sebabnya kalau protokol benar-benar kita pakai 30, 6, 3, 2, 30 Ramadan, 6 puasa Syawal, 2 itu Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, plus 1 lagi berbekam, umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Apalagi Anda prolong puasanya. Prolong itu diperpanjang. Misalkan nih, Anda puasa. Ya katakanlah misalkan kalau nggak hari puasa gimana? Nggak apa-apa. Bahasanya itu Anda puasain aja badannya. Jadi contoh begini. Anda terakhir makan jam 5 pagi misalkan. Terus jam 5 sore kan nggak makan. Ya, jam 5 sore nggak makan, nanti setelah jam 5 sore itu 12 jam. Jadi kalau kita sudah 12 jam mengistirahatkan badan kita, maka tubuh akan switching bahan baku. Itu caranya. Nanti lama-lama apa? Lemaknya akan dipakai terus-menerus, nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya. Apalagi ditambah dengan Anda banyak sholat, Anda banyak exercise, Allahu Akbar. Untuk resep detok rahim dan detok reproduksi, apakah harus diminum setiap hari untuk promil dan apakah juga diminum untuk suami istri? Iya. Ya, jadi iya, nanti bisa diminum itu setiap hari. Nanti kalau sudah hamil gimana? Ya dikurangi aja dosisnya. Ya, nanti yang jelas kalau udah hamil, kebutuhan hamil itu apa? Nanti Bapak Ibu lihat sumbernya dari, misalkan contoh gini, hamil butuh besi, Fe gitu kan. Nah, cari itu sumber besinya apa? Salah satunya kurma. Hamil butuh asam folat. Nah, cari tahu asam folat dari mana? Sumber alaminya sih ya. Sumber alaminya. Dan bagi Bapak Ibu yang lagi promil, baca tulisan saya terakhir, bukan tulisan sih tapi sharing pengalaman. Ada saya tulis di feed saya itu tentang orang-orang yang berhasil program hamilnya dari program-program atau mungkin berbagai rimpang kayak begini. Dan itu tidak ada produk tapi lebih ke arah rimpang-rimpang atau rempah-rempah sekalian. Itu saya sempat baca itu ada 5.500 komen. Data semua loh itu. Ya. Masya Allah kan ternyata ketika kita kembali kepada Allah, kembali pada produk ciptaannya, kembali tahajud, kembali Masya Allah, gampang banget Allah kasih hamil gitu loh. Itu pesannya sebenarnya. Nanti kalau baca di situ ya, supaya Bapak Ibu bisa dapat keterangan lebih.
Istri saya sedang hamil anak kedua, namun anak pertama saya masih berusia 1 4 bulan dan masih ASI. Bagaimana solusinya? Sementara kami konsumsi yang dari dokter, beliau bilang kami harus hentikan ASI dari anak pertama karena berpengaruh pada janin atau bayi yang sedang susu. Wallahu alam nih, saya harus tanya ke dokter, bukan ke dokter Objin, guru saya, yang beliau juga satu pemahaman dengan saya, insya Allah. Nanti saya tak coba tanya, nanti saya akan coba share nanti, ya, seperti apa bagusnya. Karena kalau kita kalau saya sih menjawab sesuatu itu saya usahakan dasar dalil agamanya apa dulu gitu loh. Ya, kalau dalil agamanya begini dan tidak menyebabkan masalah secara fisiologis badan, maka kita pakai dalil agamanya. Gitu sih. Bagaimana cara mengecilkan perut tanpa diet? Udah kan? Caranya apa? Kurangi gula-gula sederhana. Nanti kecil sendiri perutnya, percayalah. Ya. Kalau mau paling cepat dalam waktu 5 menit itu pakai Stagen. Cepat itu. Menu terbaik untuk tumbuh kembang anak? Ya banyak sih ya. Ya intinya kalau Anda gini loh. Jadi kalau kita Bapak sekalian mengerti konsepnya, intinya itu makanlah yang raw food. Raw food itu makanan-makanan mentah tanpa banyak pengolahan ya, dan whole food. Contoh begini, kalau kita pengen dapat anti kanker dari misalkan tomat itu kan ada anti kankernya. Dan dia ada likopennya, maka makan tomat secara utuh gitu kan. Makan tomat secara utuh. Terus buat anak-anak caranya gimana supaya kita bisa mengasup tomat itu secara utuh kepada mereka? Kan nggak mungkin suruh makan tomat, dibikin bubur tomat. Namanya kalau orang barat tuh tomato soup gitu kan. Nah, dikasih tuh bumbu-bumbu situ. Jadi anak-anak tuh dapat asupan yang sempurna Bapak sekalian. Seperti itu ya. Protein misalkan kita dapatkan dari mana? Dari ikan bisa. Tapi kalau ikan, kalau Anda pengen ngasih makan protein ke anak, ya jangan kasih makan dia bakso. Kena karbo lagi kan, gitu loh. Jadi kasih daging, nggak daging aja. Bakso sekali-sekali silakan. Ya, kalau pengen kasih makan dia ikan, jangan kasih makan pempek. Karbo lagi kan, gitu loh maksud saya. Pempeknya nggak salah, cuman saya katakan tadi kita butuh asupan apa nih? Kalau penganan jadikan penganan, jangan jadikan makanan wajib. Apalagi sudah ada olahan di situ, ya. Saya menderita TBC tahun 2013, kemudian sembuh total di tahun 2014. Namun setelah itu isi saya menderita asma sampai sekarang. Kalau nggak salah, ada saya tulis di postingan saya, hashtagnya itu resep asma JSR. Saya nggak salah, nanti coba lihat, itu bisa. Apa penyebab asam lambung yang sering bikin sesak napas dan apa obatnya? Asam lambung ya karena ketakseimbangan enzim di perutnya. Kalau mulai sudah seperti itu maka tenangkan, ya kalau bahasa hadis, tenangkan perutnya dengan cara mengkonsumsi, salah satunya sih adalah talbinah. Tepung talbinah, coba dilihat. Ya, tepung talbinah itu salah satu tepung yang sangat baik untuk orang-orang yang sakit mah. Dimakan itu nanti boleh tambahkan dengan jahe, ya, tambahkan jahe, tambahkan kurma, tambahkan madu. Itu insya Allah akan sangat baik untuk orang-orang sakit mah.